Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdar dengan NIM akhir 179. Kali ini saya akan mereview jurnal dari Saraswati, Awe dan Paskarini di tahun 2018 yang berjudul Hubungan Gangguan Tidur pada Pekerja Shift dengan Kejadian Kecelakaan Kerja di Terminal Petiskas. Jadi video kali ini yaitu guna untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester mata kuliah psikologi abnormal yang diampu oleh Ibu Widayati Lestari MPSI. Mungkin para pemirsa yang menonton video ini pernah merasa ngantuk banget di siang hari, tapi begitu malam malah melek total. Atau sudah tidur lama tapi tetap capek dan sulit fokus. Nah, fenomena ini bisa jadi bukan sekadar kebiasaan buruk, tapi tanda bahwa jam biologis tubuh kita yang disebut irama sirkadian sedang terganggu. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah jurnal menarik dari Ayu Wanda Saraswati dan Indriati Paskarini pada tahun 2018 yang meneliti tentang hubungan gangguan tidur pada pekerja shift dengan kecelakaan kerja di Terminal Petikesmas Surabaya. Jadi, dari penelitian ini kita bisa belajar banyak tentang pentingnya menjaga keseimbangan irama tidur. Latar belakang penelitian. Di dalam dunia kerja yang serba modern, yaitu salah satunya sistem shift, terutama kerja malam, makin umum digunakan. Alasannya tentu sederhana, yaitu kebutuhan produksi dan pelayanan publik yang berjalan selama 24 jam. Namun, di balik efisiensi kerja itu ada dampak besar pada kesehatan pekerja. Saraswati dan Paskarini menjelaskan bahwa bekerja malam hari membuat tubuh melawan ritme biologisnya sendiri. Tubuh manusia dirancang aktif di siang hari dan beristirahat di malam hari. Saat pola itu terbalik, hormon-hormon seperti melatonin dan kortisol jadi tidak seimbang. Hasilnya, tubuh mengalami gangguan tidur, penurunan konsentrasi, dan kelelahan yang berlebihan. Menurut Health and Safety Authority tahun 2012, perubahan jam tidur akibat kerja malam bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan, kecelakaan, bahkan gangguan sosial seperti berkurangnya waktu bersama keluarga. Desain dan temuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Terminal Petikesmas, Surabaya. Salah satu pelabuhan bongkar muat terbesar di Indonesia. Metodenya adalah Case Control Study, yaitu melibatkan 82 pekerja shift malam dan mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang mengalami kecelakaan kerja pada malam hari. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu kelompok yang tidak mengalami kecelakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 43,9% pekerja mengalami gangguan tidur. Dari jumlah tersebut, sekitar 29% pekerja dengan gangguan tidur mengalami kecelakaan kerja pada malam hari. Penelitian ini juga diambil dari uji statistik dengan chi-square yang menghasilkan nilai P kurang lebih 0,005. Artinya ada hubungan signifikan antara gangguan tidur dengan kecelakaan kerja. Besarnya hubungan atau strain of association adalah 0,322. Dari angka ini menunjukkan bahwa korelasi sedang tapi sangat bermakna. Analisis dan implikasi. Temuan ini atau penelitian ini punya makna yang penting. Gangguan tidur
itu punya makna yang penting. Gangguan tidur bukan hanya soal kurang istirahat, tapi menyentuh aspek keselamatan kerja dan kesehatan mental. Saraswati dan Paskarini menjelaskan bahwa pekerja shift sering kesulitan tidur karena beberapa faktor. Berikut, yang pertama, waktu tidur yang terbalik. Mereka harus tidur pagi saat tubuh justru aktif. Yang kedua, lingkungan tidak mendukung seperti suara bising, cahaya terang, dan aktivitas rumah tangga yang mengganggu tidur. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab sosial. Banyak yang tetap harus mengurus keluarga setelah kerja malam. Akibatnya, tubuh tidak punya waktu pemulihan yang cukup. Kelelahan menumpuk, fokus menurun, dan juga resiko kecelakaan meningkat. Penelitian ini juga menyebut bahwa fenomena ini sesuai dengan konsep Shift Work Sleep Disorder dengan DSM-IV, di mana seseorang yang bekerja malam mengalami insomnia kronis dan rasa kantuk berlebihan di siang hari. Sekitar 10 hingga 20% pekerja shift mengalami gangguan ini. Menariknya, kasus ini nggak cuma terjadi di pelabuhan. Polanya mirip dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya mahasiswa yang sering bergadang mengerjain tugas. Yang kedua, gamer yang main sampai pagi. Atau pekerja kantoran yang tidur jam 2 dini hari karena lembur. Semuanya berpotensi mengalami gangguan sirkadian. Tubuh yang kelelahan tapi terus dipaksa aktif akan menurunkan performa kognitif menurut Akersedet 2006. Kelelahan malam hari dapat menurunkan kewaspadaan dan memperbesar peluang human error sehingga 2 kali lipat. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari penelitian ini? Gangguan irama tidur sirkadian bisa dicegah dengan kebiasaan sederhana namun konsisten. Berikut beberapa tips yang direkomendasikan oleh para ahli tidur. Yang pertama, tentukan jadwal tidur tetap. Bahkan di akhir pekan, konsistensi membantu otak mengenali kapan waktunya istirahat. Yang kedua, paparan sinar matahari di pagi hari. Paparan sinar matahari ini membantu reset jam biologis tubuh. Yang ketiga, kurangi cahaya biru dari gadget sebelum tidur. Cahaya biru bisa menekan hormon melatonin yang membuat kita mengantuk. Yang keempat, batasi kafein dan rokok, terutamanya 4 hingga 6 jam sebelum tidur. Yang kelima, jika bekerja malam, manfaatkan tidur siang pendek. Penelitian oleh Rajanam dan kawan-kawan tahun 2013 menunjukkan bahwa tidur 20-40 menit di sela shift malam dapat meningkatkan kewaspadaan tanpa membuat pusing. Yang keenam, ciptakan rutinitas relaksasi sebelum tidur seperti membaca, stretching, atau mendengarkan musik lembut. Langkah-langkah kecil ini bisa menormalkan kembali ritme sirkadian dan mencegah efek jangka panjang seperti stres, depresi, bahkan penyakit kronis. Dari penelitian Saraswati dan Paskarini, kita belajar bahwa tidur bukan hal sepele. Ia punya kaitan langsung dengan produktivitas, keselamatan, dan kesehatan mental. Gangguan tidur sirkadian bukan cuma masalah pekerja shift, tapi juga masalah generasi muda yang hidup di era serba cepat. Jadi, yuk mulai sadar bahwa tidur bukan tanda malas, tapi bentuk tanggung jawab pada tubuh sendiri. Karena menjaga ritme tidur berarti menjaga energi, emosi, dan masa depan kita. Seperti kata pepatah modern, work smart, rest smarter. Tidurlah tepat waktu karena tubuhmu sedang berterima kasih untuk setiap jam istirahat yang kamu berikan. Saya Musdar, sekian untuk review jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Selamat berjumpa lagi di video. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.